Ustaz Salafi Wahabi yang hanya bermain akal, yang hanya bermain logika, banyak yang sudah tidak ada dasarnya. Misalnya Ustadz Badrus Salam LC, kalau orang yang adzan tidak dianjurkan untuk berdoa, di mana itu ada dalilnya? Yang masuk akal lah kalau berfatwa. Terus jamaahnya mau menerima pendapat seperti itu, ya sama apanya? Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'duh. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat, khususnya kaum aswaja ahlus sunnah wal jamaah, selalu semoga mendapatkan curahan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kami akan menyampaikan atau memberikan jawaban kepada pembela Ustadz Khalid Basalamah. Bisa jadi insyaallah ini termasuk kelompok Salafi Wahabi ya. Saya mengatakan demikian karena menanggapi video saya pada waktu saya meluruskan apa yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah. Padahal ini saya sudah sampaikan 2 kali. Saya sudah jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Saya sudah sampaikan 2 kali. Ternyata ada saja kelompok Salafi Wahabi yang masih tetap gagal paham. Artinya kurang peka lah terhadap apa yang saya sampaikan. Nggak tahu motifnya dari apa. Mungkin yang menyampaikan, yang meluruskan bukan kelompoknya sendiri atau bukan ustadznya sendiri, yang sehingganya masih muncul ketidakpahaman yang menunjukkan bahwa dirinya telat mikir atau tidak peka otaknya. Ini diantaranya ya, dari saudara Nirwan Kobah. Enggak masalah baca ta'awud, enggak masalah itu baca ta'awud setiap kita melafadzkan ayat Al-Quran, baik untuk dalil atau membaca Al-Quran. Ini saya sudah jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Kalau untuk membaca Al-Quran, maka kita dianjurkan, bahkan diperintah oleh Allah di dalam Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. Al-ayah, saya sudah sampaikan. Apabila kamu membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah, yakni membaca ta'awud. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang ayat Al-Quran dijadikan istidlal atau untuk sekedar dibaca saja, tilawatul Quran. Nah, ini sepertinya masih belum mengerti tentang dalil yang saya sampaikan. Dianggap tidak ada masalah. Iya, masalah untuk Salafi Wahabi. Kenapa? Karena tidak ada keterangan bahwa Nabi Muhammad SAW ketika menjadikan istidlal dari ayat Al-Quran, menjadikan hujjah dari ayat Al-Quran, membaca ta'awud sebelumnya. Tidak ada keterangan. Nah, maka dari itu saya mengatakan bahwa Khalid itu pelaku bid'ah. Ini yang saya maksudkan. Dia sering memvonis amalia orang NU, amalia kebanyakan kaum muslimin dituduh bid'ah karena melakukan sebuah amalia yang secara langsung tidak ada contoh dari Rasulullah, yang sehingganya dituduh atau divonis oleh Ustadz Khalid Basalamah adalah bid'ah. Sudah kita sama-sama tahu, setiap bid'ah menurut versi Salafi Wahabi pasti sesat. Kalau sesat ya pasti neraka, itu versi Salafi Wahabi. Nah, yang saya sampaikan biar mengerti, Ustadz Khalid itu penuduh bid'ah, ternyata dirinya pelaku bid'ah. Ini yang saya maksudkan.
agar kita sama-sama mengerti. Makanya jangan menganggap sebuah bid'ah itu sesat. Kalau kami pihak Aswaja punya pandangan sebuah bid'ah itu tidak sesat selama tidak menyelisihi syariat. Ini yang saya maksudkan. Bukan tidak masalah bagi Salafi Wahabi. Karena Syekh Utsaimin sendiri, tokoh Salafi Wahabi, juga mengatakan itu adalah tidak dianjurkan. Artinya melakukan sebuah bid'ah yang namanya Ustadz Khalid Basalamah. Terus ditanggapi oleh saudara Faizin, ya dikasih tahu malah tidak percaya. Yang tidak memperbolehkan adalah ulama-ulama Salafi Wahabi. Hahaha. Iya benar. Sudah saya sampaikan dalilnya, sudah ada referensinya, masih belum percaya. Yang tidak membolehkan Ustadz Salafi Wahabi, yang tidak membolehkan Syekh ulamanya Salafi Wahabi, Syekh Utsaimin, termasuk Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, yang tidak membolehkan, artinya menganggap bid'ah. Kalau memang semua bid'ah itu sesat, kenapa Ustadz Khalid melakukan itu? Membaca tawud sebelum menjadikan ayat Al-Quran sebagai dalil. Terus dijawab lagi oleh saudara Nirwan Koba. Ia terapkan kaidah ketika menuduh amalan umat Islam. Kalau tidak ada larangannya dari Al-Quran atau Nabi, nggak masalah. Kalau seperti itu, pemahaman Salafi Wahabi ya sama dengan kami. Selama tidak ada larangan, maka berarti bukan melanggar syariat. Tentunya dengan penelitian pendapat-pendapat ulama. Makanya menurut madhab kami, termasuk min ahli sunnah wal jamaah, madhab Imam Syafi'i, al-aslu fil asya'i al-ibaha hatta yadullat dalilu ala tahrim. Menurut versi kami, ulama Aswaja, jadi mengatakan bahwa semua perkara, semua urusan itu hukumnya adalah ibahah, boleh. Nah, kapan tidak bolehnya? Hatta yadullat dalilu ala tahrimi. Yang sehingganya ada dalil yang menunjukkan keharamannya, baru tidak boleh. Nah, tentu jangan dipandang sebelah mata ya. Tentu sesuai dengan hujah-hujah ulama. Bukan mengarang-arang sendiri, bukan mengada-ngada. Misalnya di dalam Al-Quran sebuah urusan itu, sebuah perkara tidak ada dalil dari Al-Quran, mengambil dari Al-Quran tidak ada, atau tidak ada juga dari As-Sunnah. Dari ijma ulama ternyata dicari tidak ada, maka baru kita mengambil qiyas. Nah, selama kita ada qiyas, maka kita menggunakan hukum qiyas. Nah, itu diantara pedoman atau konsep kaum ahlu sunnah wal jamaah. Ditanggapi lagi oleh Christian Haryadi, itu pendapat siapa? Kalau boleh tahu ada referensinya mungkin. Ya sudah, ini insya Allah saudara Christian Haryadi ini merupakan muhibbin dari Ustadz Aswaja, pecinta Ustadz Aswaja. Ya pasti kalau di Aswaja itu memang ada dalilnya. Itu yang saya sudah baca tadi. Artinya semua asal usul, semua perkara, semua urusan, hukumnya, hukum asal adalah boleh. Yang sehingga ada dalil yang menunjukkan tentang keharamannya. Terus dibalas lagi oleh saudara Nirwan Koba. Buktinya setiap khutib Jumat, baik dari NU Muhammadiyah, Salafi, saat mereka membaca khutbah dengan dalil Quran, saya dengar mereka membaca ta'awud. Ini yang saya perlu jelaskan. Jadi makanya kita ini harus mengerti juga tentang masalah hukum. Jangan taklid buta. Artinya kalau sudah ada ustadz yang memang penyampaiannya ada referensinya, ada dalilnya, itu saja yang kita ikuti. Kalau masalah ngomong, menafsirkan bira'yihi dengan dirinya sendiri, semua itu bisa. Orang gila pun bisa kalau mau menafsirkan secara bebas. Tapi kita ada pandangan hukum kok. Kita berpendapat harus ada pandangan
atau ada referensi. Kata siapa orang NU tidak ada referensinya? Orang Aswaja kaya dengan referensi, kaya dengan dalil. Tidak seperti Ustadz Salafi Wahabi yang mengatasnamakan Imam Nawawi, mengatasnamakan Imam Syafi'i, dibaca referensinya, ternyata salah di dalam menempatkan referensi. Ini yang sangat disayangkan. Masalah pada waktu khutbah, saudaraku, itu bukan menjadikan dalil. Karena di antara rukun khutbah adalah qiraatul Qur'ani, membaca ayat Al-Quran, bukan menjadikan dalil. Nah, saya akan baca referensinya dari tingkat dasar saja, kitab dasar saja di pondok pesantren, yaitu kitab Fathul Qorib. Wa arkanul khutbati khamsatun, hamdulillahi ta'ala, thumma salatu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, walabduhuma muta'ayyanun. Adapun rukun-rukun khutbah yaitu ada 5. Yang pertama, hamdulillahi ta'ala, memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lafadznya ditentukan. Kemudian yang ketiga, tsummal wasiyatu bittaqwa, kemudian berwasiat dengan takwa seperti lafadz ittaqullah atau dengan lafadz ati Allah, itu diantaranya. Wala yata'ayyanu lafdhuha ala sahih, tidak ditentukan lafadznya menurut pendapat yang sahih. Nah, yang keempat, ini yang keempat yang saya maksudkan, poin yang keempat. Wa qira'atu ayatin fi ihdahumah, membaca ayat Al-Qur'an di dalam salah satu di antara 2 khutbah. Jadi kalau di khutbah itu bukan menjadikan istidlal, ayat Al-Quran dibaca bukan dijadikan dalil, bukan dijadikan hujjah, tapi memang termasuk rukun khutbah adalah membaca Al-Quran. Maka dianjurkan ketika membaca Al-Quran untuk membaca ta'awudz. Inna sanal kalami kalamu man la takhfa alaihi khafiyah, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim ila akhirih. Ini contohnya. Contoh agar kita paham bahwa di dalam khutbah itu membaca Al-Quran bukan dijadikan dalil, bukan dijadikan hujjah, tapi termasuk rukun. Mengerti? Paham? Bahwa di dalam khutbah, saya ulang lagi, Al-Quran itu dibaca merupakan rukun daripada khutbah. Qira'atu ayatin fi ihdahumah, bukan dijadikan sebuah dalil. Itu diantara rukun khutbah yang keempat. Yang kelima, wa du'a'u lil mu'minina wal mu'minati fil khutbatis tsaniyah. Yang kelima, mendoakan orang-orang mukmin, baik mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan pada khutbah yang kedua. Itu mungkin bisa dipahami oleh saudara-saudara Salafi Wahabi dari saudara Kusnadi. Mengapa Ustadz Aswaja dalam mengamalkan amaliyahnya banyak yang tidak sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini tidak terbalik. Kalau Aswaja itu tidak akan menyimpang dari Al-Quran dan hadis, bahkan yang banyak melakukan penyimpangan dan banyak berdusta adalah Ustadz Salafi Wahabi, mencatut perkataan Imam Nawawi, mengatasnamakan pendapat Imam Asy-Syafi'i. Ini banyak buktinya. Kalau Aswaja, Ustadz Ahlus Sunnah wal Jamaah lebih hati-hati di dalam menyampaikan,
bukan sembarang ngomong, pasti ada referensinya, tidak akan mengada-ngada. Sudah jelas, banyak terbukti kok. Banyak terbukti. Ustadz Firanda Andirja, terus Ustadz Khalid Basalama, Ustadz Badrus Salam LC, semuanya itu banyak berdusta. Mereka banyak berdusta. Nanti saya akan bongkar semuanya. Dan ada sebagian yang saya sudah sampaikan kedustaan mereka. Saya punya bukti. Kalau tidak punya bukti, tidak akan ngomong saya. Tidak akan menyampaikan. Ini bukan main-main. Ini termasuk fatwa kita. Misalnya Syekh Albani berfatwa bahwa adzan itu ala dhahril masjid, adzan di atas masjid. Nah, kenapa sekarang Ustaz Salafi Wahabi itu tidak adzan di atas masjid, kok di dalam masjid adzannya? Itu sudah tidak masuk akal. Itu tokohnya, pendapatnya tidak masuk akal. Apalagi bawahannya, anggap ustadz-ustadz Salafi saat ini. Yang jelas memang semakin ngelantur. Kalau sudah dari syekhnya, pendapatnya sudah tidak akan diterima oleh masyarakat, apalagi bawahannya yang sudah terbukti banyak fatwanya yang berdusta. Yang sudah terbukti apa yang disampaikan merupakan kedustaan. Apakah diterima? Apakah masuk akal? Kalau adzan itu di atas masjid, tetap akhirnya karena tidak masuk akal, adzannya juga di dalam masjid. Coba di mana masjid-masjid Salafi Wahabi itu yang adzannya di atas masjid? Tidak ada. Imamnya sendiri sudah tidak diikuti. Makanya mari kita yang waras lah kita, pikiran kita yang sehat lah pikiran kita. Kalau sudah tidak masuk akal, ya jangan diterima lah. Walaupun ustadznya dikagumi, menakjubkan misalnya, jangan diikuti kalau tidak masuk akal. Artinya dasarnya tetap Al-Quran dan hadis atau ijma ulama atau qiyas. Terus ada jawaban lagi, karena mereka para kiai aswaja dalam beramal hanya berdasarkan hawa nafsu dan akal mereka, tanpa mengedepankan dalil dan nas-nas Al-Quran. Ini kan ibarat apa? Ya, sudah kata-kata saya itu ibarat maling teriak maling. Nah, ternyata yang seperti itu adalah Ustadz Salafi Wahabi yang hanya bermain akal, yang hanya bermain logika. Berarti hanya dengan hawa nafsunya menyampaikan fatwanya. Nah, tidak ada dasarnya. Banyak yang sudah tidak ada dasarnya. Misalnya Ustadz Badrus Salam LC, kalau orang yang adzan tidak dianjurkan untuk berdoa, di mana itu ada dalilnya? Yang masuk akal lah kalau berfatwa. Terus jamaahnya mau menerima pendapat seperti itu, ya sama apanya? Masa orang yang adzan sendiri tidak dianjurkan berdoa setelah adzan? Itu sama-sama dianjurkan, baik orang yang adzan atau orang yang mendengarkan. Yang banyak mengarang sendiri ya Ustadz Salafi Wahabi, bukan Ustadz Aswaja, bukan kiai Aswaja. Kalau kiai Aswaja itu pasti tidak berani untuk mengarang sendiri, untuk ngakal-ngakalin umat, tidak mau. Terus dari Kolsa Amin, karena kebanyakan dari mereka adalah pembohong dan munafik. Menurut saya, setelah saya cermati, ustadz yang pembohong dan munafik itu kan apa? Tanda-tanda orang munafik itu kan berdusta diantaranya. Ya diantaranya Ustadz Khalid Basalamah sudah berdusta, mendustakan Al-Quran. Kan saya sudah sampaikan sebelumnya, di mana ada keterangan tentang mengusap kepala itu hukumnya adalah sunnah. Coba Khalid itu datangkan, sampaikan kepada umat agar tidak menjadi polemik di masyarakat bahwa itu adalah sebuah kebenaran, padahal itu pemikiran yang fatal, sangat menyimpang dari Al-Quran, sudah berdusta. Itu namanya munafik.
Membohongi umat juga munafik. Mengatakan Ustaz Firanda itu bahwa Imam Nawawi mengatakan tidak sampai menghadiahkan pahala kepada orang-orang yang meninggal, padahal tidak seperti itu. Apakah itu tidak berdusta? Kedustaan seperti itu jangan dipelihara. Kebohongan-kebohongan yang semakin berkembang jangan diikuti. Jangan diikuti. Maka kaum Aswaja sebenarnya seperti itu, meluruskan, mengatasnamakan Imam Syafi'i. Kitab Imam Syafi'i sudah dikaji, dijadikan kajian. Kitab Imam Syafi'i oleh santri-santri Aswaja sudah dijadikan rutin untuk dikaji, untuk dibaca, bagaikan makanan kalau untuk santri Aswaja. Makanya hati-hati kalau mengatasnamakan Imam Syafi'i, Imam An-Nawawi, hati-hati, jangan asal ngomong. Kitab itu renungi, kaji dulu, bukan sekedar menyampaikan, akhirnya apa yang disampaikan itu keliru. Itu namanya pembodohan terhadap umat. Dosanya berlapis-lapis, berlipat-lipat dosanya. Seorang berfatwa kalau keliru itu dosanya besar. Mungkin ini sekedar yang saya sampaikan. Semoga dapat menggugah hati kita, terutama kepada kaum Salafi Wahabi yang selalu membela ustadznya, tidak terima ustadznya kalau diluruskan. Kalau memang salah, jangan diikuti ustadznya. Kalau sudah bengkok, pendapatnya tidak lurus, tidak sesuai, tidak ada dalilnya, jangan diikuti. Walaupun dari Ustadz Aswaja, Ahlussunnah wal Jamaah, tapi masuk akal, benar penyampaiannya, ada dalilnya, ya ikuti. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.